Selamat bertemu kembali dalam kombel kita. Kali ini seperti yang tercantum dalam PMM di komunitas belajar, kita akan membicarakan tentang kokurikuler yang dikaitkan dengan TKA. Sebelumnya kita akan menuju ke dasar hukum dari kokurikuler ini dulu. Jadi kokurikuler ini tercantum dalam Peraturan Mendikbud RI Nomor 13 Tahun 2025 tentang kurikulum, yang aturan ini menghapus peraturan sebelumnya yaitu Nomor 12 Tahun 2024. Jadi di dalam peraturan Mendikbud ini, di dalamnya ada struktur kurikulum. Misalnya di sini ada struktur kurikulum untuk sekolah menengah atas atau SMA kelas 10. Jadi di sini tercantum kelas 10, lalu ada eee, jumlah minggu dalam satu tahun itu minimal 36 minggu. Jadi dalam satu semester itu minimal ada 18 minggu. Namun demikian kalau kita sudah lama mengajar, pasti sudah hafal bahwa 18 minggu ini biasanya tidak tercapai. Kita biasanya 16, 17 itu paling mentok. Biasanya tidak sampai 18 minggu karena banyak sekali kegiatan dadakan, misalnya harus kegiatan upacara atau kegiatan-kegiatan yang lain. Sebelum kita lanjutkan, coba kita lihat ke Permendikbud yang kita bahas tadi, yaitu yang nomor 13 tahun 2025. Kalau kita telusuri, di sini ada banyak hal, termasuk ada kerangka dasar kurikulum, kemudian struktur kurikulum itu terdiri dari apa saja. Tapi untuk kali ini kita akan fokus ke kokurikulernya ya. Mengapa perhitungan kokurikuler ini penting? Supaya kita semua, Bapak Ibu guru bisa menghitung banyaknya hari yang harus ditempuh siswa untuk melaksanakan kokurikuler ini. Mengapa kita semua harus bisa menghitung? Kenapa tidak tim kurikulum saja yang bisa menghitung? Karena seperti yang kita ketahui bahwa wakil kepala sekolah, tim kurikulum, tim kesiswaan itu sebaiknya personil-personilnya itu rotasi. Jadi tidak itu-itu saja yang berada pada posisi tersebut. Oleh karena itu menghitung hari kokurikuler itu harus kita kuasai. Jadi di struktur kurikulum ini ada alokasi intrakurikuler dan alokasi kokurikuler. Di sini untuk sekolah dasar 36 minggu dalam satu tahun, artinya 18 minggu dalam satu semester, 1 JP 35 menit untuk sekolah dasar kelas 1. Nah, di kelas 1 ini kokurikulernya ada 216 JP. Intrakurikulernya ada 936 JP. Kemudian di kelas 2 SD itu masih sama, 1 tahun 36 minggu, artinya satu semester itu 18 minggu. Kemudian 1 jam pelajaran itu 35 menit. Dan kokurikulernya untuk kelas 2 itu 216 JP, intrakurikulernya 1008 JP.
Dan seterusnya, ini Bapak Ibu bisa mencermati di kelas ini kokurikulernya ada total berapa JP-nya ini Bapak Ibu bisa cermati di sekolah masing-masing. Karena kalau saya lihat peserta webinar kita itu ada yang dari SD, ada yang dari SMP, SMA, SMK, dan SLB. Jadi langkah awal kita untuk memahami kokurikuler itu kita cermati struktur kurikulum ini, sehingga kita ketemu angka total kokurikuler dalam 1 tahun di kelas tersebut. Jadi kelas 5 SD ini misalnya, angka kokurikulernya 252 JP dalam 1 tahun. Kemudian ini di kelas 6, lalu di kelas 7 dan 8, dan sebagainya. Sampai di sini saya harap Bapak Ibu bisa memahami. Jadi tujuan kita yang pertama untuk memahami kokurikuler, kita harus tahu dulu jam pelajaran total dalam 1 tahun yang harus ditempuh siswa mengerjakan kokurikuler di kelas tersebut. Kita kembali ke PowerPoint-nya Canva ya. Ini saya berikan contoh di kelas 10, 1 JP 45 menit, 1 tahun 36 minggu, 1 semester 18 minggu berarti. Sehingga di struktur kurikulum tadi di kelas 10 itu ada 396 JP kokurikuler dalam 1 tahun. Sehingga kalau dalam 1 semester tinggal kita bagi 2, ada 198 JP. Jadi dalam 1 semester itu kelas 10 harus mengikuti kegiatan kokurikuler sebanyak 198 JP dalam 1 semester. Itu kalau kita bagi rata semester 1 dan semester 2. Bapak Ibu bisa saja tidak membagi rata di kelas 10, 11 maupun 12. Misalnya ini di kelas 10 ada 396 JP dalam setahun. Bapak Ibu bisa membaginya menjadi 300 JP di semester 1, 96 JP di semester 2. Tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu menyesuaikan kondisi satuan pendidikan Bapak Ibu semua. Tapi secara umum biasanya untuk memudahkan kita bagi 2 saja. Dibagi 2 rata, semester 1 ada 198 JP, semester 2 ada 198 JP. Kokurikuler yang harus ditempuh oleh siswa kelas 10. Nah, untuk kelas 10 SMA, ini kan misalnya di hari Senin, itu ada upacara, setelah itu jam pertama, jam kedua, jam ketiga, istirahat, jam keempat, jam kelima, jam keenam, sampai jam ke-9. Itu berarti dalam hari Senin ada 9 JP. Kemudian di hari Selasa ada jam pertama sampai jam ke-10, berarti ada 10 JP. Berarti hari Senin dan Selasa itu kalau kita jumlahkan ada 19 JP. Kalau dalam 1 minggu kita jumlahkan, itu untuk SMA biasanya ada 46 JP. Jadi Senin sampai Jumat, jumlah JP-nya itu ada 46 JP. Sehingga 198 JP dalam 1 semester ini, kalau kita ratakan blok dalam minggu, itu tinggal kita bagi 46. 198 dibagi 46 itu ketemu 4,3 pekan atau 4,3 minggu. Jadi kalau kita blok dalam 1 semester, di awal itu intrakurikuler, jadi pelajaran biasa, ada pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sebagainya. Kemudian nanti di blok terakhir,
sebelum ujian semester atau setelah ujian semester, bisa kita blokkan 4,3 pekan atau 4 minggu plus 3 hari untuk kegiatan kokurikuler kelas 10 SMA. Nanti untuk SMK beda lagi, jumlahnya untuk SMP beda lagi, SMP kelas 1 beda lagi, SMP kelas 2 beda lagi, dan seterusnya. Tinggal dicermati di bagian struktur kurikulum tadi. Sampai di sini saya rasa jelas ya Bapak Ibu, cara menghitungnya. Jadi saya ulangi lagi, kalau kita blokkan dalam satu semester, itu kelas 10 SMA itu membutuhkan waktu 4 minggu 3 hari untuk kokurikuler. Banyak loh ini 4 minggu 3 hari ini bisa 1 bulan lebih. Selanjutnya ada buku panduan kokurikuler. Kita masuk ke sini dulu ya. Ada buku panduan kokurikuler terbaru tahun 2025 tahun kemarin yang terdiri dari 67 halaman, di mana di dalamnya ada pengertian kokurikuler, ada mengapa kokurikuler itu penting, tujuannya apa, karakteristiknya apa, sampai evaluasinya bagaimana, kemudian pelaporannya di rapot seperti apa, itu ada di buku panduan ini. Kalau kita bahas secara singkat, di dalam buku panduan ini kokurikuler merupakan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan atau pengayaan kegiatan intrakurikuler. Jadi kalau mau mudahnya, karena ini kegiatannya penguatan, pendalaman, dan atau pengayaan, jadi logikanya intrakurikulernya harus selesai dulu, baru kemudian ada penguatan, pendalaman, dan pengayaan di blok akhir. Jadi itulah kenapa sistem blok kokurikuler ini lebih banyak dipilih oleh satuan pendidikan karena konsep awalnya seperti itu. Jadi intranya selesai dulu, baru setelah itu penguatan, pendalaman, atau pengayaan dalam blok kokurikuler di bagian akhir, biasanya sebelum ujian semester. Setelah ujian semester pun sebenarnya juga tidak masalah, tergantung satuan pendidikan masing-masing. Kemudian intinya kegiatannya ini digunakan untuk pengembangan kompetensi, terutama penguatan karakter. 8 profil lulusan ya. Namun demikian, jika Bapak Ibu merasa sistem blok itu dianggap tidak cocok di satuan pendidikan Bapak Ibu, bisa saja kokurikuler ini dilaksanakan setiap hari di sela-sela jam pelajaran intrakurikuler. Misalnya jam pertama dan kedua itu bahasa Inggris, jam ketiga, empat itu kokurikuler. Kemudian jam ke 5, 6 pelajaran yang lain lagi, dan seterusnya. Di Selasa seperti itu, dan seterusnya. Atau semi blok juga bisa. Misalnya minggu pertama, kedua intrakurikuler, minggu ketiga kokurikuler, keempat intra lagi, kelima kokurikuler, dan sebagainya. Itu boleh-boleh saja sesuai dengan karakter satuan pendidikan Bapak Ibu semua. Tapi yang penting ada tim yang menghandle kokurikuler ini. Jadi tidak dibiarkan kokurikuler begitu saja tanpa ada
arahan kokurikulernya mau seperti apa, dan sebagainya. Selanjutnya seperti yang kami singgung tadi, kokurikuler ini sebenarnya digunakan untuk menguatkan karakter, yaitu 8 profil lulusan, yaitu karakter keimanan ketakwaan, komunikasi, kesehatan, kemandirian, kolaborasi, kreativitas, penalaran kritis, dan kewargaan. Nah, sebenarnya kokurikuler ini adalah nama lain dari P5 di masa Nadiem Makarim. Dan di masa Nadiem Makarim ini, P5 ini atau kokurikuler yang kita kenal sekarang ini digencarkan untuk meningkatkan literasi, numerasi, dan karakter peserta didik. Tapi kemudian di masa Abdul Mukti diganti namanya saja menjadi kokurikuler, kemudian masih dengan misi yang sama yaitu meningkatkan karakter murid, kemudian dengan jumlah JP yang sama dengan jumlah JP ketika masa Nadiem Makarim. Padahal di masanya Abdul Mukti di belakang jenjang atau di belakang satuan pendidikan itu kita ketemu dengan TKA, di mana TKA ini adalah tes kemampuan akademik, di mana banyak sekali yang diteskan, terutama mata pelajaran pilihan, di mana materinya itu luas dan mendalam, sehingga sebenarnya kalau bisa dikatakan kokurikuler dan TKA ini bisa bersifat kontradiktif. Karena TKA ini kita banyak menuntut siswa mengembangkan karakter, bukan mendalami kedalaman dan keluasan materi. Sedangkan di akhir jenjang kita ketemu TKA di mana siswa itu harus menguasai kedalaman dan keluasan materi. Jadi kalau mau dikontrakan, sebenarnya antara kokurikuler dan TKA ini bisa dikatakan kontradiktif. Namun kalau mau aman-amannya saja, maka bisa juga dikatakan melalui kokurikuler kita berusaha untuk meningkatkan kemampuan TKA. Juga bisa sebenarnya. Tapi kalau tujuan utama kokurikuler adalah pengembangan karakter, memang sebenarnya dipaksa selaras dengan TKA. Kalau menurut pandangan saya ya. Kita kembali lagi ke pedoman kokurikuler, di mana kokurikuler ini dapat dilaksanakan menggunakan banyak cara. Yang pertama adalah pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu. Yang kedua adalah gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang ketiga cara lainnya itu dibebaskan di satuan pendidikan kita masing-masing. Nah, cara lainnya ini bebas di satuan pendidikan, yang penting digunakan untuk meningkatkan 8 profil lulusan peserta didik atau murid. Di cara yang pertama yaitu pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu. Ini sebenarnya sangat bagus diterapkan di sekolah, terutama di SMA. Karena nanti di lintas disiplin ilmu ini tentunya akan mendalam terkait materi-materi intrakurikuler. Sehingga nanti
Insya Allah dipastikan bisa meningkatkan kemampuan siswa mengerjakan TKA. Namun demikian, kesulitannya di sini adalah ketika kita ingin melakukan pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu, maka guru-guru lintas disiplin ilmu ini harus duduk dalam satu meja. Kemudian capaian pembelajaran mana yang bisa saling berhubungan, kemudian nanti digabungkan, lalu dibuat suatu proyek di mana proyek tersebut mampu meningkatkan kemampuan murid dalam mengimplementasikan capaian pembelajaran dari beberapa subjek pelajaran. Jadi harus duduk dalam satu meja beberapa guru ini untuk merangkum suatu proyek di mana proyek ini adalah gabungan dari beberapa CP. Kalau bisa diterapkan ini bagus untuk mendukung TKA. Kemudian kegiatan yang kedua adalah gerakan 7 kebiasaan Indonesia hebat. Jadi salah satunya adalah senam rutin tiap hari Jumat atau kerja bakti atau kegiatan keagamaan misalnya untuk murid muslim melaksanakan sholat 2 berjamaah, kemudian untuk yang non-Islam melaksanakan kegiatan ibadah di ruang ibadah dan sebagainya. Itu masuk dalam kokurikuler. Kemudian cara yang lainnya nanti kami sampaikan contoh-contohnya. Selanjutnya, sebentar. Selanjutnya kita menuju ke panduan kokurikuler dulu ya Bapak Ibu. Panduan kokurikuler yang sudah kami singgung tadi, bisa Bapak Ibu baca sendiri, ada 74 halaman termasuk sampul, pengantar, dan sebagainya, daftar isi. Bisa Bapak Ibu cermati di sini contoh-contohnya. Kemudian ini ada, oh iya ini saya sampaikan untuk kombel kita ini. Kemungkinan saya akan beralih ke kegiatan Ikatan Guru Mata Pelajaran Kimia. Karena kebetulan kami ada di bidang pengembangan profesi bersama teman kami yaitu Laude Lingga SPD dari SMA 6 Halmahera Selatan, Ibu Hesti dari Pleret, dan di bidang-bidang yang lain diisi oleh Bapak Ibu guru se-Indonesia melalui Ikatan Guru Mata Pelajaran Kimia Nasional, jadi se-Indonesia ini. Jadi insya Allah untuk kegiatan kita berikutnya, kita akan berada di bawah IGMP Kimia. Jadi tidak berada di bawah Kombel lagi. Insya Allah. Tapi kalau nanti prosedurnya harus izin sana sini, nunggu waktu yang tepat lama, saya biasanya lebih memilih Kombel saja. Begitu ya untuk
yang ini. Kita kembali ke PowerPoint Canva kita. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa sholat duha, senam, kemudian literasi, numerasi, itu termasuk ke dalam kokurikuler. Jadi jam-jam itu akan mengurangi jam yang 4,3 pekan tadi. Itu ya, jadi nanti silakan dihitung sendiri di satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Apakah ada kegiatan sholat duha, senam, kerja bakti dan sebagainya untuk digunakan untuk mengurangi 4,3 pekan tadi. Jika nanti di blok terakhir itu tidak full 4,3, tapi bisa saja menjadi 4 saja atau 3 saja atau bahkan 2 pekan saja karena sudah dikurangi kegiatan mingguan. Nah, untuk di satuan pendidikan kami itu kokurikuler ada di blok sebelum ujian semester. Untuk satuan pendidikan yang lain bisa menyesuaikan. Kemudian misalnya ada 2 pekan kokurikuler, maka pekan pertama itu kita buat kegiatan misalnya di jam pertama ada senam, kedua ada sarapan bersama, ketiga ada duha, keempat ada literasi, kelima, enam ada kegiatan lain dan sebagainya. Jadi tim kurikulum bersama dengan koordinator kokurikuler biasanya akan membuat program seperti ini. Jadi program kokurikulernya menjadi terarah. Itu keuntungan sistem blok ini. Selain itu selama sistem blok, siswa kan sudah tidak pelajaran intra. Jadi mereka bisa fokus ke kokurikulernya. Nah, di sekolah kami itu kami membuat kegiatan Semaniro Educare. Kemudian kegiatan yang kedua adalah Semaniro Social Entrepreneurship Bisnis Berkah. Kedua kegiatan ini seperti apa nanti akan kami sampaikan. Nah, untuk kegiatan kokurikuler ini di sekolah kami itu merangkumnya. Jadi kegiatan-kegiatan tadi, hitung-hitungan tadi itu terangkum dalam modul kokurikuler. Jadi semua Bapak Ibu guru bisa membacanya dan memahaminya. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita masuk ke penjelasan. Tadi ada kegiatan kokurikuler kami. Bentar. Jadi ini kegiatan kokurikuler kami yang sudah kami laksanakan. Yang pertama adalah Semaniro Educare. Yang kedua adalah Semaniro Social Entrepreneurship Bisnis Berkah. Nah, di Semaniro Educare Project ini, kebetulan semua kegiatan kami ini kami buatkan Semaniro Katalog, jadi tersimpan, dokumentasinya tersimpan di website sekolah. Sehingga tinggal kita klik saja dokumentasinya. Di sini ada penjelasan tentang Semaniro Educare itu seperti apa, penjelasan singkatnya. Kemudian persiapan awalnya seperti apa. Di sini persiapan awal kami dilakukan dengan menyamakan persepsi guru dalam kegiatan kokurikuler yang dilaksanakan 13 Oktober 2025. Kemudian di ruang keterampilan untuk penjelasan awalnya. Setelah itu koordinator kokurikuler berdiskusi dengan perwakilan siswa kelas 10 untuk pembahasan terkait
model awal rancangan Semaniro Educare. Lalu ada rapat awal yang dihadiri oleh semua siswa. Di sini dipimpin oleh perwakilan tadi. Kemudian siswa diminta memberikan masukan terkait rancangan awal. Nanti seperti yang terlihat pada gambar ini, mereka menuliskan di papan tulis, di LCD, menjelaskan, kemudian nanti ada masukan dari teman-teman mereka, lalu pelaksanaan persiapan, apa saja yang perlu dipersiapkan, misalnya name tag dan lain sebagainya. Kemudian ada juga pemasangan seperti ini, lalu persiapan permainan, persiapan tempat ibadah, dan sebagainya. Lalu kegiatan di hari H, mereka sudah membawa alat-alat yang mereka butuhkan, alat bahan yang mereka butuhkan pada kegiatan tersebut, di mana Semaniro Educare ini siswa-siswa SMA kami melaksanakan educare, education, dan care kepada siswa-siswa atau murid-murid SD di tetangga sekolah. Jadi murid-murid kami yang diberi tugas untuk ada yang diberi tugas untuk menjemput adik-adik di SD sebelah. Tentunya ini ada pemberitahuan dulu ya di SD tersebut bahwa kami akan melaksanakan kegiatan seperti ini, dan sebagainya. Sehingga pada hari H anak-anak SD sudah siap dengan alat-alat yang mereka butuhkan. Kemudian dari SD mereka jalan kaki ke sekolah kami bersalaman dengan murid-murid yang menyambut. Kemudian dibawa ke ruang keterampilan untuk penjelasan. Kemudian ada juga sesi pemberian door prize. Kemudian setelah itu mereka dibawa keluar untuk kegiatan, misalnya di sini ada kegiatan senam, lalu kegiatan melihat lab, istirahat snack, dan sebagainya. Ada juga kegiatan lomba melukis, kemudian lomba cerdas cermat. Di sini ada kegiatan permainan daerah, gubak sodor. Ada juga hafalan Al-Quran, hafalan surat pendek, dan sebagainya. Jadi selama seharian anak-anak kami SMA itu melakukan educare kepada adik-adik SD. Sampai mereka pulang di sekitar jam 12. Kemudian guru-guru SD juga berpamitan untuk pulang. Setelah itu di lain hari akan dilakukan evaluasi dan tindak lanjut. Jadi di hari berikutnya siswa kami akan melakukan evaluasi apa saja yang sudah dicapai, apa saja yang perlu perbaikan dan sebagainya. Begitu untuk educare. Kemudian ada juga kegiatan kokurikuler entrepreneurship tadi yang bisnis berkah, di mana di minggu yang lain ini mereka melakukan persiapan, kemudian mempresentasikan di ruang keterampilan, kemudian melakukan koordinasi melalui grup WA masing-masing karena nanti dibuat grup. Kemudian dilaksanakan hari H itu mereka berjualan, lalu pelaporan di hari yang lain. Keuntungannya apa? Karena keuntungannya nanti murni akan digunakan untuk kegiatan sosial. Itulah kenapa dinamakan bisnis berkah. Nah, kegiatan sosialnya dilakukan ketika Ramadan kemarin. Jadi murid-murid kami melakukan kegiatan menebar berkah ke berbagai daerah masjid untuk melaksanakan kegiatan bersama adik-adik TPA dan sebagainya. Gitu. Itu untuk bisnis berkah. Kemudian selain itu
ada kokurikuler kami yang lain, yaitu tentang lomba cerdas cermat. Jadi di kokurikuler yang lain kami melaksanakan kegiatan lomba cerdas cermat yang diikuti oleh anak-anak SMP. Kalau yang educare tadi anak-anak SD, yang ini anak-anak SMP. Jadi siswa kami melakukan rapat dulu pertemuan awal di ruang keterampilan untuk menentukan kegiatannya seperti apa, kemudian alat bahan yang dibutuhkan seperti apa, siapa yang bertanggung jawab di bagian konsumsi, siapa yang bertanggung jawab menjemput, siapa yang bertanggung jawab eee, persiapan alat dan sebagainya. Mereka mendiskusikannya di ruang keterampilan, tentunya dipandu oleh koordinator kokurikulernya. Nah, seperti ini persiapannya. Lalu dilaksanakan gladi bersih, di mana LCC-nya ini, lomba cerdas cermat ini, diikuti oleh teman-teman mereka sendiri karena gladi bersih. Jadi supaya tidak, mmm, gelagapan ketika ada kendala di hari H-nya. Tentunya ada pengawasan dari koordinator kokurikuler. Di sini ada gladi bersih, dan sebagainya. Hingga akhirnya di hari H, itu mereka melaksanakan lomba cerdas cermat yang diikuti oleh adik-adik SMP, sampai mendapatkan juara 1, 2, 3. Lalu penyerahan hadiah dan sebagainya, dan tentunya ada evaluasi di hari yang lain. Begitu kira-kira untuk kokurikuler yang sudah kami laksanakan untuk meningkatkan karakter murid. Nah, kalau ingin dikaitkan dengan TKA, sebenarnya kita bisa mengambil ide-ide dari Gemini ya Bapak Ibu. Misalnya di sini saya menuliskan saya ingin membuat suatu proyek kokurikuler yang melibatkan siswa kelas 10, 11, 12, di mana proyek ini dibuat untuk meningkatkan karakter siswa dan dikaitkan dengan tema kokurikuler sebagai laboratorium penalaran mengasah logika TKA melalui kegiatan luar kelas. Lalu nanti Gemini akan memberikan respon, di mana ini adalah ide yang sangat menarik, mengubah kegiatan luar kelas menjadi laboratorium penalaran. Di sini Gemini memberikan ide-ide tentang nama proyeknya Logic Expedition, di mana investigasi nalar di dunia nyata. Proyek ini dirancang sebagai serangkaian tantangan berbasis masalah atau problem-based learning di lingkungan sekitar sekolah atau komunitas lokal. Tujuan utamanya karakter gotong royong, kolaborasi, penilaian kritis dan mandiri, kemudian meningkatkan logika TKA yaitu menerapkan konsep matematika, sains, dan sosial humaniora. Kemudian ada, jadi Gemini memberikan ide tentang pembagian peran. Jadi kelas 10, 11, 12 ini diberikan peran masing-masing, di mana kelas 10 ini diberi peran sebagai observers, di mana kelas 10 diminta mengumpulkan data. Kemudian kelas 11 diberikan peran sebagai anti analisis. Karena ini hanya ide dari Gemini ya Bapak Ibu, jadi bisa kita terapkan, bisa juga kita modifikasi. Kemudian kelas 12 itu sebagai mentorsnya, mengambil kesimpulan dan sebagainya. Kemudian alur kegiatannya seperti apa, misalnya ada observasi lapangan outdoor, kemudian ada laboratorium penalaran, kemudian ada sidang logika presentasi, kemudian dikaitkan dengan karakter, kemudian contoh output proyeknya seperti apa. Itu Gemini memberikan masukan, contoh-contoh. Kemudian saya tanyakan juga detail rubrik penilaiannya seperti apa ya kalau kegiatannya seperti itu. Maka Gemini juga memberikan saran
seperti ini. Itu kalau kita bisa menerapkan, sesuai arahan Gemini, bisa atau kita modifikasi juga bisa. Tinggal Bapak Ibu guru punya semangat untuk mengaplikasikan kokurikuler di sekolah atau tidak. Kalau di sekolah kami biasanya kami semangat untuk mengaplikasikan karena, mmm, didukung oleh teman-teman. Jadi mungkin karena jumlah gurunya itu sedikit ya, jadi kami itu kalau ada yang punya ide A misalnya, itu langsung disemangati untuk dilaksanakan. Yang jelas atau yang pasti ide-idenya itu tentunya untuk, kebaikan murid kita. Itu pasti didukung oleh teman-teman, rekan-rekan sejawat dalam satuan pendidikan. Nah, begitu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Kegiatan kita kali ini mungkin hanya sedikit bermanfaat, tapi saya harap bisa menimbulkan, inisiatif Bapak Ibu guru untuk membuat kegiatan-kegiatan kokurikuler yang bermanfaat untuk murid dan tentunya kalau bermanfaat untuk murid, bermanfaat juga untuk kita sebagai guru dan satuan pendidikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di grup WA atau di kolom komentar YouTube. Kegiatan saya akhiri, sampai jumpa lagi.